Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa. Ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pemirsa channel Mimbar TV dimanapun berada, saya Ica Asifa kembali menyapa Anda dimanapun berada di program Gerbang Madrasah. Dan kali ini kita berada di MTSN 2 Ponorogo. Kita akan coba menggali informasi banyak tentang bagaimanakah profil, sejarah, ataupun prestasi dan capaian-capaian yang didapat dan dijadikan target oleh MTSN 2 Ponorogo. Dan kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir di tengah-tengah kita kepala madrasah kita yang keren dan luar biasa. Beliau adalah Bapak Mahmud SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan berbincang-bincang tentang profilnya dari MTSN 2 Ponorogo. Ini kira-kira kalau misalkan dilihat dari sisi sejarah berdirinya madrasah seperti apa Bapak? Ya, gini Mbak Ica, jadi 42 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1982, MTS Negeri 2 Ponorogo ini berdiri, yang mana awalnya bukan MTS Negeri 2 Ponorogo. Oh, begitu. Tapi lebih dikenal dengan MTS Setono. MTSN Setono. Setono, ya. Iya. Karena MTS Negeri 2 saat ini dulu berdiri dan berkembang di wilayah Setono. Iya. Makanya ini adalah bertempat di perbatasan antara Setono dan Japan. Padahal lokasi yang saat ini kita tempati adalah di Kelurahan Japan. Oh, begitu. Gitu. Jadi kalau di masyarakat Ponorogo secara umum atau Jawa Timur ini mesti disebut MTSN Setono. Awalnya ya. Perkembangan waktu akhirnya MTS Setono ini sekitar 6 tahun yang lalu dengan regulasi yang ada ini menjadi MTS Negeri 2 Ponorogo karena usia kenegerian dari MTS yang ada di Ponorogo. Yang mana MTS Negeri yang ada di Ponorogo itu ada 6 madrasah sanawiyah negeri. Di Ponorogo jumlahnya. Dan ini adalah MTSN yang kedua gitu ya. Lahir kedua di Ponorogo. Kemudian proses perkembangannya madrasah seperti apa Bapak hingga detik ini? MTS Negeri Setono waktu itu yang sekarang MTS Negeri 2 Ponorogo ini sejarah awal berdiri, kebetulan kita ini di lokasi di mana tidak jauh dengan situs berdirinya, situs adanya Ponorogo. Kebetulan sebelah tidak jauh dari madrasah kita ini, sekitar 300 meter. Ini adalah makam yang Batoro Katong. Itu adalah yang Babat Ponorogo. Betul. Babat Ponorogo. Kemudian di antara penghubung antara madrasah dengan ma'had, kebetulan kita juga ada ma'had, asrama. Di situ ada situs di mana di situ dipakai dulu untuk rapat, dipakai untuk musyawarah, untuk melawan penjajah waktu itu. Kebetulan di belakang madrasah ini. Terus kemudian dipakai untuk olah kanuragan. Olah kanuragan itu kalau istilah sekarang ya untuk menyiapkan pasukan prajurit di Ponorogo. Saat itu ya. Berkoordinasi untuk menyiapkan pasukan. Betul. Makanya makam yang ada di sebelah kita ini adalah bagian dari situs sejarah Ponorogo yang saat ini lagi tren siapapun yang akan menyalonkan bupati mesti hadiah atau kirim doa di situ. Bahkan kemarin dari 3 calon presiden pun semuanya juga datang untuk tindak ke sana ya. Hadiah doa di makam. Begitu. Kemudian keterkaitannya dengan berkembangnya madrasah ini dari sisi kultur ataupun sejarah barangkali ada Bapak? Iya, ada. Jadi ketika para sesepuh waktu itu kemudian di sini dulu, maaf, ini kan bukan termasuk bagian dari daerah yang agamis. Sehingga tokoh-tokoh Ponorogo itu punya inisiatif bagaimana di wilayah kota ini, di wilayah timur ini berdirilah sebuah madrasah waktu itu.
Nah, akhirnya berkembanglah Madrasah Sanawiyah yang kedua seperti ini. Panjang ceritanya dan tentunya berliku sekali, dan memang itu yang kita rasakan. Yang kita rasakan. Jadi dari kita berproses tempat belajarnya pun itu belum punya kelas. Jadi Saat itu. dari rumah ke rumah, rumahnya warga ditempati untuk yang namanya tempat belajar. Makanya perpindahan antara Setono sama Njapan akhirnya ada support dari pemerintah untuk pembebasan tanah, dan seterusnya terbangunlah madrasah kita ini di wilayah Njapan. Wah, luar biasa ya. Kalau misalkan saja di tempat lain itu pemirsa, lokal sudah ready, barangkali begitu ya. Lokalnya sudah ada, kemudian tinggal penerimaan siswanya, tetapi beda dengan MTSN 2 yang nampaknya ini adalah perjuangan yang tidak bisa ditinggalkan dengan dengan dari rumah ke rumah proses belajarnya sampai dengan terbentuklah satu sekolah. Demikian. Baik, saya tertarik sekali nanti ketika kita akan coba membicarakan program. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nasta'in MPDI, Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah, mimbar pembangunan agama yang selama ini kita kenal sudah bermetamorfose ke digital. Alhamdulillah, ini satu kebanggaan bagi kami sebagai warga Kemenak. Semoga keberadaannya semakin menginspirasi kita, semakin memberikan informasi yang bermakna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah
yang disampaikan oleh Mimbar TV akan menjadi bagian dari informasi dan bagian dari ilmu kita yang ada di bawah. Apa yang terjadi di Jawa Timur insya Allah menjadi bagian yang menginspirasi kita, dan Mimbar TV hadir di sini. Terima kasih atas kehadiran Mimbar TV. Salam dari Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Mimbar TV dan kita di Gerbang Madrasah, dan juga tetap stay di MTSN 2 Ponorogo. Baik, kembali kita kepada Pak Mahmud. Saat ini dengan sejarah yang begitu panjang dan memang tingkat perjalanannya juga sangat berliku ya. Dan sampai dengan saat ini sudah terbentuk madrasah yang luar biasa. Kira-kira Bapak, program yang dikembangkan oleh MTSN 2 Ponorogo seperti apa? Ya, jadi seiring perkembangan zaman, tantangan tentunya luar biasa. Jadi bagaimana MTS Negeri 2 Ponorogo ini bisa berkembang, sehingga tentunya kami membaca kultur yang ada di wilayah MTS Negeri 2 Ponorogo, dengan kemudian menginovasi bagaimana ini bisa diminati oleh masyarakat, oleh masyarakat. Sehingga kita lahirkan program-program unggulan. Program-program unggulan yang ini kemudian menjadi magnet yang luar biasa. Ternyata ya. Betul, luar biasa. Karena terbukti, kenapa ini menjadi luar biasa, terbukti dari capaian siswa kita yang sebelumnya kurang dari 400 bisa menjadi saat ini 1.100. Itu adalah dengan kita mencoba membuat program yang ini kita berharap bisa ditangkap, bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Contoh program kami yang ada kelas ICP, International Class Program, karena tantangan kita bagaimana generasi muda untuk menyiapkan generasi emas, salah satu di antaranya kita membuka program kelas ICP, International Class Program itu. Begitu. Kemudian masih ada lagi program yang namanya kelas akselerasi yang bisa ditempuh cukup dengan 2 tahun. Oh, ada juga ya? Ada juga. Berarti siswa tidak harus 3 tahun menempuh. Tidak harus 3 tahun. Kelulusan itu. Ya, sistem SKS itu ketika anak potensi, anak prestasi yang kemudian bisa dilakukan dengan 2 tahun, ya cukup dengan 2 tahun itu selesai. Ya. Apakah itu bersinergi dengan kurikulum Merdeka Belajar juga, Bapak? Tetap bersinergi ya. Kurikulum Merdeka. Baik. Kemudian masih ada lagi, Mbak, yaitu kelas bilingual. Bilingual itu kita tonjolkan di program bahasa. Jadi ada pembiasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan itu dilakukan everyday? Everyday, baik guru kita, tenaga kependidikan kita, dan juga siswa kita. Oke. Berarti bilingual English everyday. Berarti dengan bilughatul Arabiyahnya juga begitu ya. Arabiyah wa bilughatil Injiliziyah. Keren. Antara Senin sampai dengan Sabtu atau antara Senin sampai dengan Jumat dibagikah itu sekian hari? Bagian. Jadi di hari Senin sama Selasa kita bilughatil Injiliziyah dengan bahasa Inggrisnya. Kemudian di hari Rabu dan Kamis kita bilughatil Arabiyah dengan bahasa Arab. Kalau kita juga punya kelas lagi yang namanya kelas reguler. Nah, di hari Jumat itu kita memakai bahasa daerah. Kalau di kita ya bahasa Jawa. Jadi pakai nggih, boten, sampun, pripun, kabarin itu pakai seperti itu. Kalau wingi. Seperti itu. Karena kita kenapa harus ada pengenalan juga dengan bahasa daerah atau bahasa Jawa, karena ini menurut kami bagian penting juga bagaimana kita tidak, meskipun kita pintar cakap berbahasa Inggris, bahasa Arab, bagaimana budaya lokal atau kearifan lokal yang ada di Indonesia ini jangan sampai ditinggalkan, sehingga anak kita, siswa kita itu bagaimana untuk bertata krama, untuk bercakap dengan orang yang lebih tua itu juga tertarik dengan bilingual ini, kira-kira seandainya siswa itu
tidak menguasai itu bahasa-bahasa. Baik mereka lupa tidak menggunakan bahasa Inggris, lupa hari ini saya tidak menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa daerah. Kira-kira ada sanksi adat nggak sih, Bapak kira-kira? Kalau sanksi sebenarnya tidak, akan tetapi langsung kita tegur. Oh begitu. Contoh, ketika kita belajar, anak-anak kita belajar di kantin, Ya. itu kita kan ada kantin di madrasah, ketika tidak pakai bahasa Arab pada waktunya atau bahasa Inggris pada waktunya, nggak dilayani. Oh begitu. Iya. Iya. Atau datang ke PTSP, layanan kita, nggak pakai bahasa itu, ya nggak dilayani. Oh gitu. Kemana-mana pakai kamus dong, Pak. Buku saku ya. Buku saku. Iya. Tetapi itu sebetulnya bukan apa-apa sih pemirsa. Artinya itu adalah rangka pembelajaran ya ke anak-anak untuk pembiasaan diri begitu ya. Jadi kira-kira itu bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri tidak sih Bapak untuk bisa itu melaksanakan program tersebut? Pasti, tantangan pasti. Karena untuk menuju pembiasaan itu tentunya bagaimana kita memulai dari diri kita, dalam hal ini adalah tenaga kependidikan kita. Kalau dalam bahasa kita ya ibda' binafsi lah. Jadi bahasa bagaimana kita membuat pembiasaan kepada siswa kita dengan bagaimana dimulai dari guru kita, dari karyawan kita, dari kita sendiri juga, sehingga itu menjadi contoh perilaku kita ini kemudian dikembangkan kepada siswa. Ya, tantangannya bisa berupa apa saja itu? Selain anak-anak mungkin tidak hafal atau mungkin ada percepatan maupun reguler yang mereka tidak bisa memenuhi target, apa saja tantangannya? Ya, tantangannya cukup besar, baik di internal sendiri jujur maupun di eksternal. Di internal kita sendiri karena untuk memahamkan dan bagaimana ini membuat pembiasaan di tenaga kependidikan kita juga kadang-kadang dianggap ini untuk apa? Saya guru bahasa Indonesia, kenapa harus pakai bahasa daerah? Pakai harus pakai bahasa Inggris. Saya guru matematika, kenapa saya harus pakai bahasa Inggris, bahasa Arab dan seterusnya. Layanan di PTSP juga demikian. Saya kan cuma melayani, nggak ngajar. Kenapa harus pakai ini? Salah satu tantangannya. Seiring dengan kita harus ada sosialisasi, pembiasaan. Akhirnya saat ini yang terjadi adalah enjoy aja. Ini menarik nih Pak, satu hal lagi. Pelayanan nih, bicara tentang PTSP, saudara. Nah ini ketika kita melayani masyarakat, kemudian kita apakah juga menggunakan bilingual itu kepada masyarakat? Kepada wali santri misalkan, atau kepada siapapun tamu begitu? Atau memang khusus untuk anak-anak sendiri? Kalau kita pembiasaannya untuk kalangan sendiri ya. Kalau untuk wali belum. Gitu. Berarti pelayanannya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Saya kira nanti kalau saya datang ke sini dengan bahasa Arab nih Bapak. Atau nanti, "Hi, what is your name?" begitu. Saya sudah siap jawab loh Bapak. Gitu ya. Baik, tampaknya ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa pemirsa, dan ini menjadi trik dan ciri khas dari MTSN 2 Ponorogo. Bagaimanakah capaiannya dan apakah harapan-harapan Pak Mahmud ke depan? Kita akan simak setelah yang satu ini, kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud SAG MPDI, Kepala MTS Negeri 2 Ponorogo, menyampaikan apresiasi dan luar biasa pada Mimbar TV yang mana hadir di setiap madrasah dan kali ini berada di kota Riok Ponorogo. Tentunya ini energi baru bagi kami untuk bagaimana mengembangkan dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk madrasah, dan ini sangat positif tentunya hadirnya mimbar ini di madrasah, sehingga bagaimana kita bisa dikenal, bagaimana kita bisa diterima di informasi apa yang ada di madrasah kita ini adalah salah satunya adalah dengan program mimbar ini. Lanjut dan terus berkembang, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun berada, Gerbang Madrasah kembali bersama Anda. Dan kini kita sudah berada di segmen terakhir kita, masih dengan Bapak Camat kita yang luar biasa, yang berjuang untuk kemajuan MTSN 2 Ponorogo. Pak Mahmud, di sesi yang terakhir ini, sebetulnya capaian atau prestasi yang diraih oleh MTSN 2 Ponorogo apa saja? Jadi begini, kita ini selain madrasah yang kemudian berciri khas dengan religinya, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Siap. Berkolaborasi dengan daerah, dengan dinas pendidikan yang ada. Yang ini kita wujudkan dengan bagaimana kegiatan yang ada di madrasah ini selalu kita kolaborasi dengan beberapa bulan kemarin ketika ada Festival Riok Ponorogo. Oh, anak-anak ikut juga itu? Jadi jangan sampai anak madrasah itu dipandang oleh sebelah mata. Iya, iya. Sehingga ketika anak madrasah tampil di Festival Riok Ponorogo, itu luar biasa, memukau. Yang mana Riok Ponorogo itu dianggap identik dengan budaya yang tidak agamis, itu kita branding, kita kemas dengan reok religi dari siswa kita. Oh begitu, bisa jadi, diinovasi berarti ada ya? Ada solawatnya, mau apa jabatan tangan itu antara warok tua, warok muda itu dengan memakai salam, kemudian dengan pakai bahasa Arab, jadi dialognya itu tidak jadi tidak saklek begitu ya Pak, harus sesuai dengan yang seperti yang dulu pernah kita lihat. Seperti apa? Seperti kalau di istilah kita Riok Ponorogo kita ada jadil, penari jadil. Kalau penari jadil di madrasah ya berhijab, dan itu tentunya menjadi ciri khas dan atau sesuatu banget, karena tidak banyak penari jadil yang kemudian ada yang berhijab itu. Itu penari yang pakai bawa aksesoris yang kuda itu? Kuda, atau? Ya. Termasuk yang naik di atas kepala reoknya? Iya. Oh. Seperti itu, jadi berhijab dan seterusnya. Itu di Festival Reok Nasional yang kita ikuti. Di kala itu di Hari Jadi Ponorogo. Seperti itu. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi sehingga satu capaian prestasinya yang diraih ketika menampilkan budaya-budaya yang mestinya kultur itu menjadi asumsi klasik, tetapi bisa diinovasi, begitu ya. Betul. Kemudian sarananya Bapak berkaitan dengan program madrasah, barangkali lab komputer atau apa saja yang bisa dimiliki dan itu bisa menjadi support untuk kegiatan program di kita. Jadi sistem pembelajaran yang ada di kita, media pembelajaran yang ada, itu selain LCD proyektor dengan TV yang ada, itu kita juga didukung oleh lab yang memadai karena siswa kita ini 99% dengan kesadarannya sendiri untuk mendukung, untuk mensupport KBM-nya itu pasti menggunakan laptop mandiri. Akan tetapi kita tetap madrasah mengakomodir bagaimana
siswa yang tidak punya laptop itu di lab kita itu kita sediakan. Begitu. Kemudian untuk menambah wawasan siswa kita, tidak hanya lagi bagaimana minat baca buku yang maaf agak sedikit kurang, itu bagaimana itu terjawab oleh perpustakaan digital. Oh, ada perpustakaan Beberapa digital bulan juga. kemarin kita juga sudah melonsing bagaimana di madrasah kita ini ada yang namanya perpustakaan digital. Baik. Dan itu sangat menarik kepada anak-anak kita. Suka juga anak-anak Suka, ternyata ya. suka, ya. Bagaimana saya masih begitu penasaran pemirsa tentang reok yang religi penampilannya. Ya. Saya jadi terinspirasi tentang dalang ya. Adanya dalang-dalang di Jawa Timur itu juga berinovasi dengan versi-versi religi mereka. Ya. Ketika anak-anak mengikuti event nasional itu dalam rangka penampilan budaya reok Ponorogo, mereka bagaimana perasaannya ketika menampilkan sesuatu yang barangkali inovasi menurut mereka dan menurut sekolah? Ya, jadi tanggapan luar biasa, apresiasi yang luar biasa. Nanti bisa kita lihat di video kita bagaimana ketika siswa kita mengikuti festival reok nasional itu dari orang tua, dari siswa sendiri, karena kebiasaan dengan menggunakan bahasa yang memang itu bahasa Ponorogan. Kemudian bagaimana ini kita rubah, kita konsep, kita branding, desain dengan bahasa yang religi itu, baik kostumnya maupun kata yang keluar dari itu. Ada pengrawit, gitu ya? Ada pengrawit, ada wirosworo namanya. Nah, wirosworonya itu seperti paduan suaranya itu pakai sholawat. Oh iya, pengrawit itu apa Bapak? Saya kok agak pengrawit itu ada pengendang. Oh, ada paham. penabur gong. Satu kesatuan musikalisasinya. Betul, Iya. Jadi Itu paham namanya nih saya. pengrawit. Oh, namanya pengrawit. Baik. Di segmen terakhir ini Pak Mahmud, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa Mimbar TV tentang MTSN 2 Ponorogo? Disilakan. Terima kasih untuk pemirsa Mimbar TV dimanapun berada. Tentunya kami keluarga besar MTS Negeri 2 Ponorogo tentunya tetap mohon support dukungan bagaimana kami tidak hanya dalam hal ini meningkatkan kuantitas, akan tetapi bagaimana kualitas yang ada di MTS Negeri 2 Ponorogo ini, baik pelayanan, kemudian output kita, siswa kita betul-betul sesuai dengan harapan kita, sehingga untuk menuju generasi emas itu salah satu itu ada di MTS Negeri 2 Ponorogo. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, dan pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, demikianlah tadi bincang-bincang kita di acara Gerbang Madrasah yang tentunya akan bisa menjadi inspirasi tersendiri buat Anda, dan sampai kapanpun nikmatilah kreativitas, inovasi, dan membuat gebrakan-gebrakan baru. Bukan hanya tugas setiap orang, tetapi tugas siapapun yang mau memberikan yang terbaik untuk nusa, bangsa, dan agama. Saya Ica Asifah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.